Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Irawati Putri, kelas 12 OTKP 1. Di sini saya akan menjelaskan materi KD 3.4, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Qadar berarti percaya serta meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya. Beriman kepada qada dan qadar adalah salah satu rukun iman yang keenam. Beriman kepada qada dan qadar memiliki makna bahwa kita meyakini, mempercayai, dan memiliki ketetapan hati bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik hal yang buruk maupun hal yang baik, telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kandatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi bencana Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengapa orang-orang itu, orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun? Quran Surat An-Nisa ayat 78. Dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar, diantaranya firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Al-Ahzab ayat 38. Yang kedua, Quran Surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang ketiga, Quran Surat Al-Mursalat ayat 22-23 yang artinya, sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baiknya yang menentukan. Hikmah dan manfaat beriman kepada qada dan qadar. Hikmah yang akan muncul dari seseorang yang memiliki keimanan yang benar kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman. Dengan mengimani qada dan qadar berarti keimanan kepada Allah dan rukun iman lainnya juga menjadi meningkat. Mengimani qada dan qadar berarti juga meyakini adanya zat yang maha menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jiwa merasa tenang. Beriman kepada qada dan qadar akan menyebabkan hidup kita terasa tentram. Kita lebih siap dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik itu menyenangkan maupun menyedihkan. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa pemberani. Dengan mengimani takdir Allah, kita semakin yakin bahwa masa depan hidup kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah juga telah menetapkan batasan umur kita. Jika meyakini hal demikian, rasa takut saat melakukan kebajikan meskipun ada risiko kematian akan hilang. Akibatnya kita akan memiliki jiwa pemberani. Yang keempat, menumbuhkan semangat bekerja keras. Selain Allah menetapkan takdir mubram, Allah juga menetapkan takdir muallak. Dengan demikian, ketentuan Allah sangat dipengaruhi oleh usaha dan sikap seseorang. Adapun manfaat beriman kepada qada dan qadar. Tidak sempurna keimanan seseorang jika tidak mengimani qada dan qadar yang merupakan rukun iman yang keenam. Manfaat beriman kepada qada dan qadar di setiap insan manusia diantaranya, yang pertama, membuat jiwa menjadi optimis karena takdir juga bisa menyesuaikan dengan usaha dan doa kita. Yang kedua, menjadi pribadi yang mudah bersyukur atas nikmat yang diperoleh. Yang ketiga, menjadikan pribadi yang tenang dan menghadapi masalah. Menganalisis makna beriman kepada qada dan qadar. Kata qada sering ditemukan di dalam Al-Quran. Qada secara bahasa memiliki arti ketetapan. Adalah sesuatu ketetapan yang telah digariskan sebelum manusia lahir, yaitu zaman azali. Istilah selanjutnya yaitu qadar. Dapat diartikan bahwa qadar merupakan ukuran atau timbangan. Dapat diartikan pula qadar yaitu ketetapan yang telah diciptakan oleh ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap jiwa manusia.
mengaitkan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Jika kita percaya akan adanya takdir baik dan buruk atau yang sering disebut qada dan qadar, pasti kita akan selalu berpikir optimis terhadap ketentuan Allah. Kita berikhtiar dan tawakal untuk tetap melakukan yang terbaik walaupun takdir berkata lain. Adapun kesimpulan keterkaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal, yaitu jadi dapat disimpulkan keterkaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal, yaitu dengan beriman kepada qada dan qadar setiap kita melakukan sesuatu, kita akan beroptimis kalau kita bisa melakukannya sehingga kita akan berusaha, itu ikhtiar, dan kita akan menyerahkan segala hasilnya kepada Allah atau tawakal. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan materi 3.4 kali ini. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.